Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi, dan di siang hari ini kita masih bersama dengan Ranggi Dwinanda CPS. Berarti Dwi ini anak kedua. Anak kedua. Anak kedua. Memang dua bersaudara? 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Anak kedua. Laki-laki semua ini? Enggak, selang-seling. Oh, selang-seling. Berarti pas ini memang benar-benar dari orang tua fokus ya. Iya. Cowok, cewek, cowok, Enggak tahu nyetingnya gimana. Oke. Formasinya pas ini. Pas. Perempuannya 2, laki-lakinya 2. Selang-seling pula. Selang-seling. Kakak cewek kan, saya ke nomor 2, adik cewek. Oh, Terakhir cowok. Bungsu cowok lagi ini. Nah, dari keempat bersaudara ini Mas Ranggi, ini ada juga yang mengikuti jejak yang sama seperti Mas Ranggi juga? Nggak ada malah. Oke, nggak ada. Nggak ada malah. Justru saya yang paling keluar. Oh, paling saya yang paling keluar dari keluarga. Oke, kalau dari orang tua mungkin ada juga pada saat mungkin masih lajang dulu juga hobi juga menjadi seorang MC pada eranya. Kayaknya enggak sih. Kalau papa itu kan dokter. Sempat juga kepala dinas dulu kan, kepala dinas kesehatan provinsi. Kalau mama juga ibu rumah tangga. Kakak ini dia psikolog. Adik yang cewek dia SKM PNS sekarang. Adik yang terakhir teknik pangan. Oke. Makanya keluar nih. Saya sendiri yang swasta akhirnya. Oke. Nah, pertanyaan saya, bakatnya ini dari mana datangnya? Ya itu saya juga bingung. Kalau kita rujuk dari orang tua nih, orang tua dari kesehatan. Ya, artinya kayak kakak akademi bagus, Benar. gitu ya. Adik juga akademi bagus. Entah, saya juga bingung sebenarnya kan. Cuman emang saat itu saya pikir saya ini mau jadi apa nih gitu ya waktu SMP saat itu. Saya pengen di luar PNS waktu itu kan trennya PNS saja kan. Saya pengen di luar PNS, mau swasta nih. Lalu saya coba bisnis sana sini. Nah, menemukanlah bahwasanya ada dunia entertain ini. Dunia entertain ini saya masuklah waktu itu. Nah, entah kenapa saya tertarik. Di situ aja sebenarnya, dari ketertarikan itu ya saya dalamin. Oke. Nah, kita sama-sama tahu nih kalau untuk dunia entertain di Bengkulu sendiri juga untuk di public speakingnya pun juga tidak tidak seheboh seperti kota-kota besar. Misalnya di Sumatera sendiri seperti Palembang juga banyak kelas public speaking di sana, lembaga public speaking. Nah, alasan apa memilih untuk sepertinya saya harus balik ke Bengkulu nih, buka kelas, buka lembaga di Bengkulu. Kenapa nggak di luar? Di luar aja, tetap kan sudah alumni Tantu Yahya gitu. Sebenarnya 2014 itu dari segi keluarga mengharuskan saya pulang. Ya, ada masalah di balik di situ, jadi saya harus pulang. Ya, saya sebagai cowok tua gitu dalam keluarga, ya setidaknya saya yang harus stay di Bengkulu akhirnya. Karena adik-adik saat itu kuliah semua keluar. Nah, orang tua sendiri di rumah di Bengkulu, jadi saya ke Bengkulu. Sudah di mana saya pijak di situ yang saya junjung gitu kan. Akhirnya saya mau ngapain, mau buka apa begitu ya. Alhamdulillah 2014 kan masuk di dunia broadcastingnya itu kan, broadcast, dunia televisi juga. Lalu setelah ini kemana nih? Gitu. Nggak mungkin saya di sini terus. Gitu. Nah, melihat, membaca situasi di Bengkulu, dunia public speaking, dunia MC masih begini gitu ya. Disitulah saya tertarik. Ya udahlah, saya buka aja nih kelas public speaking. Seperti itu awal ceritanya. Runtunannya begitu. Runtunan seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih perjalanan beliau ini. Dan kalau kita kembali lagi nih Mas Ranggi, untuk di dunia public speaking, ini kan orang ada yang tadi Mas Ranggi juga bilang dia bisa ngomong nih, tapi begitu menghadapi orang banyak, bahkan orang yang hanya 5-10 orang, groginya luar biasa. Nah, kalau dari Mas Ranggi sendiri bagaimana cara mengatasi mungkin mengurangi groginya itu tadi, nervousnya? Ada yang menarik sebelum saya ke situ. Dulu saya sebelum 2014 balik Bengkulu pernah nge-MC di Bandung. Dengan audiens itu sekitar 10.000. Wah, itu gedung 10.000. Banyak banget. Gila itu titik tertinggi saya nge-MC 10.000 orang waktu itu, 2013 akhir. Balik ke Bengkulu, masuklah ke dunia TV kan. Ngadepi satu kamera lebih grogi. Grogi banget. Nah, di situ saya pelajari kok saya grogi ngadepin 1-2 kamera.
Terus kenapa dengan 10.000 saya tidak grogi? Benar, betul. Oh, akhirnya saya dapat karena ketidakbiasaan. Oh. Nah, ini yang jadi catatan. Artinya teman-teman yang begitu tampil di depan orang 5 saja grogi, artinya tidak biasa menghadapi banyak orang. Oke. Di dunia di pelatihan saya membiasakan itu ke mereka. Nah, jadi tipsnya gitu ya, trik-triknya bahwasanya bagaimana menghadapi nervous itu hanya ada di pikiran. Oke. Berarti nervous itu kan di pikiran kita. Loh, kenapa saya ngobrol dengan 5 orang slow, tapi begitu presentasi misalnya kan depan 5 orang kaku badan saya. Nah, artinya itu bermain di pikiran. Satu-satunya solusi kita bermainnya di pikiran. Oke, mindset kita Mindsetnya yang gitu. dirubah. Pokoknya ini 5 orang nih santai, teman saya juga. Atau kita berpikir mereka juga mau dengar apa kata saya. Atau misalnya kita grogi nih depan gubernur, ngomong aja. Tapi di pikiran ya, jangan di mic. Gubernur kan manusia biasa, tidak perlu pintar-pintar juga. Ada gitu-gituin. Jadi kita mengecilkan image di depan audiens itu, audiens kita tuh jago, pintar. Kita kecilkan di pikiran. Kalau itu sudah bisa kita mainkan, mudah-mudahan begitu tampil nggak terlalu grogi. Oke, jadi siapapun yang menjadi audiensnya, entah itu profesor, pejabat, aman gitu. Sama-sama makan nasi. Iya, santai aja. Apa dia juga mungkin juga nggak ngerti apa yang ngomong kece, apa gitu. Benar. Itu tapi ingat hanya di pikiran ya, please. Jangan di mic. Masih di depan ngomong gitu. Selamat siang Bapak makan nasi juga Pak. Iya, santai aja Pak ya. Oke. Jadi itu juga strategi untuk kita menghilangkan atau mengurangi dari grogi itu tadi gitu. Ya. Oke, betul banget nih, karena cara ini juga sampai sekarang masih saya lakukan juga nih Mas Ranggi. Begitu ketemu apalagi tahu-tahu dapat nanti ada tamu nih. Tiba-tiba taunya gubernur misalnya. Taunya gubernur. Ya kalau kita udah biasa kan enak. Dan mereka teman-teman yang nggak biasa ini yang jadi kendala. Itu. Bermain di pikiran, intinya bermain di pikiran. Oke. Nah, untuk kembali lagi dunia public speaking nih. Ini kan di era sekarang kita sama-sama tahu juga nih untuk sangat luas sekali. Nah, ada juga orang-orang atau juga anak-anak sekolah nih begitu selesai sekolah, terus juga mereka ngambil sekolah public speaking. Nah, tapi di sana ada ketakutan dari mereka nih. Public speaking ini saya mau jadi apa ini? Entah kayak jadi artis misalnya, atau kayak jadi apa ini? Ya sebenarnya untuk kalau masuk ke dunia public speaking nggak bisa kita katakan saya harus jadi artis, saya harus jadi pembaca berita atau radio atau TV, nggak bisa langsung digituin karena public speaking itu soft skill, skill yang sehari-hari, yang ringan, bukan yang hard skill. Kalau hard skill misalnya orang ngetik hard skill. Atau dia jadi tukang, dia ahli di pembangunan, itu hard skill. Nah, soft skill ini bisa kita gunakan kemana saja. Artinya ketika ngambil public speaking, jangan langsung melompat mau kemana, tapi justru kamu mau kemana, bekali diri dengan soft skill public speaking. Gitu. Mau jadi dokter nih, bekali diri dengan soft skill public speaking. Kamu mau jadi tentara sekalipun, gitu kan, tentara lebih banyak nembaknya daripada ngomongnya, begitu kan. Bekali, lengkapi diri dengan public speaking. Karena kita tidak tahu ketika jadi tentara sekalipun, tiba-tiba kita jadi panglima besarnya, harus pidato. Setiap ada acara pidato. Kata sambutan. Datang kondangan kata sambutan. Kita nggak tahu ke depan. Kalau tidak dibekali dari sekarang, bingung kita nanti ke depan. Gitu. Oke, berarti dibalik dong ya. Cita-cita kita ini mau kemana dulu ini? Bekalilah dengan public speaking. Menjadi bekal dari soft skill public speaking itu tadi gitu. Nah, perjalanan 2014, 2007 start awal nih. Otomatis kan ada yang namanya mungkin titik jenuhnya. Nah, kapan menemuin itu? Alhamdulillah belum ada titik jenuh saya sebenarnya. Alhamdulillah belum ada titik jenuh, cuman ada titik turun. Nah, gitu. Ketika turun di situ maksudnya dari awal saya ada job gitu ya, job MC sana sini, tiba-tiba kok turun. Saya pelajari nih. Oh, ternyata pasar membutuhkan MC pemula yang budget ringan. Nah, saya pikir ketika saya jatuhkan harga gitu kan, ini tidak bagus untuk pasar lah ya. Artinya ketika MC sudah jago, udah profesional, masih dibayar harga murah. Ini kan nggak bagus untuk
pemulanya juga. Oke. Gitu kan, kasihan juga pemula. Betul. Makanya saya saat itu saya pikir segera harus saya buat buka lembaga. Kenapa? Karena saya pikir nanti ketika saya buka ini pemula-pemula banyak yang saya telurkan, saya ciptakan, bukan diciptakan ya, saya latih gitu ya. Begitu mereka sudah jadi pemula, dia sudah oke, walaupun budget masih murah. Nah, saya sendiri nggak mungkin saya budget murah. Kenapa? Karena sudah ada anak didik nih. Betul, gitu ya. Kasihan juga saya ngasih harga saya murah, lah mereka nanti gimana? Orang akan beralih nanti. Iya. Ya udah deh, coachnya aja langsung. Iya, Kita hire kan, gitu. kurang lebih kan begitu. Sehingga ya udahlah, saya buka begitu semacam ya itu tadi tidak ada titik jenuh, tapi tadi ada titik turun saat itu. Gitu sih, Benar-benar. di situ. Tahu tiap weekend kan ada callingan ini kok agak ini. Agak ngosong. Oke, Berapa- ternyata cek kiri kanan. Oh, Pasar membutuhkan oke. yang harga begitu gitu. Cuman resiko sebenarnya mereka kalau mau pemula budget bawah, ya kendala acara bisa hancur. Oke, resikonya. Karena memang benar tadi host, MC seperti itu memang Itu. ujung tombaknya Ujung seperti tombak dulu. acara. Terlepas dari mungkin mengundang artis Ya. misalnya yang memang orang datang mau nonton artis Betul, gitu. Tapi di balik itu kan Peran seorang Betul, host, betul. peran seorang MC itu memegang pangku pimpinan. Dalam sebuah acara dia kan pimpinan acara, master of ceremony, master. dia. oke, singkatannya udah master. gitu. Master dia kan, dia benar-benar yang megang pangku kepemimpinan saat acara. Ya kalau dianya aja error, ya otomatis acara error nanti. Gitu. Oke, jadi juga pada panitia-panitia, Ya. rekan-rekan event organizer misalnya, wedding organizer, baik-baik lagi kunci suksesnya itu juga balik-balik juga tetap di MC loh. Ya. Dan saya ke masyarakat lebih, karena masyarakat yang kadang minta ke tim IO pun minta harga-harga yang murah. Oh. Ya silahkan cari, tapi hati-hati para pemirsa. Nah, karena apa? Ketika tadi pemula, budget masih bawah, resiko ke acara hancur tinggi. Saya bilang. Oh, iya. Benar. Jadi kalau misalnya acaranya agak gede, acaranya agak penting, janganlah cari yang pemula. Minimal yang pertengahan lah, dibilang pro belum, pemula juga sudah lama. Betul. Minimal dia sudah tahu nih dia Ya, harus ngapain. ya, atau Bang Iqbal diundang begitu kan. Waduh. Nah, untuk Mas Ranggi berdiri di lembaga ini kan berdirinya membuat sendiri nih Ya. 2021. 2021. Otomatis setelah pandemi berarti Betul, itu. betul. Nah, pada saat pandemi nih. Nah, Mas Ranggi ini juga bersama teman-teman di public speaker yang hobi juga di public speaker ini ngapain aktivitasnya? Kalau Waktu orang kan itu ya. lihat pada saat pandemi kan ya dunia event semuanya Ya, vakum mati gitu. semuanya. Mati semua. Seminar-seminar pun juga nggak ada gitu. Nah, otomatis juga orang-orang ketakutan kalau saya jadi seorang MC nanti kalau amit-amit Ya. jangan sampai terjadi seperti yang beberapa Dulu tahun ya. yang lalu gitu kan. Wah, saya nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan gitu. Ya terjadi selama terjadi. setahun itu vakum betul. Jadi waktu 2019 kita coba jalan bersama-sama teman gitu ya. 2000 pas pandemi vakum. Begitu mau dipancing dengan Zoom, saya kurang setuju karena pelatihan konsep saya itu bukan teori. Konsep saya praktek. Nah, kalau di Zoom gimana mau praktek? Saya susah gitu. Silakan buka kamera. Ya, langsung bla bla bla. Kan bingung kita kan. Oke. Akhirnya vakum selama setahun gitu kan. Oke. Nah, bagi yang profesinya nanti ke MC, seorang public speaker, ya mau nggak mau ketika pandemi ya semua mati sih. Menurut saya semua mati. Tapi ketika ini kita bicara di luar pandemi, banyak apa ya peluang gitu lah. Kita misalnya jadi MC, banyak peluang acara yang bisa kita dapat dari dinas, dari swasta, itu ada semua. Betul Aman. sekali. Aman, Aman aja ya. ya. Dan pemirsa kita akan amankan obrolan kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana ya. Kita break dulu sejenak. Tetap di Opini.